Oke, kembali lagi dalam materi fotografi dasar. Jika pada video sebelumnya saya menyampaikan materi mengenai masuknya fotografi ke Hindia Belanda, nah pada materi kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai dampak masuknya fotografi ke Hindia Belanda. Tentu saja, ketika sebuah teknologi masuk ke sebuah daerah baru, dampaknya akan sangat kompleks. Nah, nanti pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana fotografi digunakan dalam ruang lingkup industri oleh masyarakat Eropa sebagai kartu pos, sebagai souvenir maupun sebagai bahan reklame. Berikutnya nanti bagi masyarakat di daerah di Jawa, di Batavia maupun di Borneo sana banyak divisualisasikan yang kemudian secara kultural, secara sosio-budaya akan membawa dampak-dampak perubahan. Terutama nanti akan sangat terlihat ketika kita menyimak bagaimana foto-fotonya HF Tilema dalam Kromo Belanda. Juga nanti ada satu foto yang sangat ikonik tentang sebuah anak kecil yang sedang buang hajat, nanti akan kita bahas bersama. Dan bagaimana fotografi mampu mengubah pola hidup dan cara pandang seseorang dalam membingkai dirinya di depan kamera. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Daro Aji dalam materi fotografi dasar. Pada video saya sebelumnya, saya membahas mengenai masuknya fotografi ke Hindia Belanda yang dibahas dalam dua sisi. Sisi yang pertama, fotografi digunakan sebagai perangkat dokumentasi dan riset, sedangkan sisi yang satunya membahas mengenai kaitan fotografi dengan ranah industri. Nanti yang saya maksud ranah industri di dalamnya ada studio foto, ada iklan, juga terkait dengan kartu pos. Kemarin saya memberikan video mengenai kartu pos pada Tempo dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kartu pos. Kartu pos saya pikir bukan sekedar alat dokumentasi, namun kartu pos secara material visual memuat ragam kepentingan. Membangun relasi antara Barat dan Timur, antara Belanda dengan negara yang dijajah, antara Belanda dan Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, di sini saya punya buku yang cukup menarik yang disusun oleh Olivier Johannes Rapp berjudul Suka Duka di Jawa Tempo Dulu. Buku ini berisi mengenai kartu pos pada waktu itu. Tentu saja dengan deskripsi-deskripsi yang cukup informatif. Ada banyak kartu pos di dalamnya dengan kategori-kategorisasi yang dilakukan oleh Johannes Rapp. Kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kategorisasi. Di sini dia mengkategorikan ada bagian cantik dan tampan, pernikahan, keluarga bahagia, anak dan pendidikan, si kaya dan si miskin, kesenian, perayaan, permainan, manusia dan hewan, dan pemakaman. Dan di prakatanya Olivier Johannes Rapp memberi judul kartu pos sebagai dokumentasi. Saya pikir kartu pos pada waktu itu bukan sekedar sebagai alat dokumentasi, lebih dari dokumentasi. Memang secara bentuk dia dokumentasi, tapi kita bisa melihat dari materi visualnya. Materi visual dari kartu pos pada waktu itu banyak memuat ragam kepentingan, membangun relasi antara mana yang lebih berkuasa, mana yang dikuasai, mana yang lebih modern, mana yang lebih tertinggal. Tentu saja nanti teman-teman bisa melihat beberapa foto-foto mengenai masyarakat pada zaman dulu. Oke, masuknya teknologi fotografi ke Hindia Belanda ternyata mendukung promosi pariwisata kolonial di Hindia Belanda. Artinya ketika ketika pariwisata berkembang, maka secara kultural, secara sosial kebudayaan, pola hidup masyarakat, cara hidup masyarakat, tatanan sosial masyarakat pada waktu itu juga turut bergeser. Foto-foto yang dihasilkan awalnya hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk tujuan pribadi, dengan maksud untuk kenang-kenangan souvenir dikirim ke kampung halaman. Namun akhirnya digunakan dalam bentuk kartu pos atau ilustrasi dalam buku panduan maupun majalah pariwisata. Berbagai pilihan foto yang disajikan mencerminkan kepentingan pemerintah kolonial dalam menampilkan citra Hindia Belanda. Jadi gini, masyarakat Eropa berusaha menampilkan daerah koloninya yang eksotis, yang subur, makmur, dan segala macam. Agar apa? Agar dapat mengundang wisatawan dari Eropa. Awalnya, pemerintah secara resmi tidak mengizinkan pihak swasta mencetak kartu pos seperti untuk iklan, bisnis, atau dagang.
Namun akhirnya larangan itu dicabut, pihak swasta memiliki akses untuk membuat kartu pos. Kenapa tidak diizinkan? Karena pada waktu itu ada semacam aturan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengontrol, mengatur, dan memonopoli mana saja turis itu harus berkunjung dan objek apa saja yang harus dilihat. Oleh karena itu, mereka memerlukan foto-foto berkualitas yang dapat menunjang buku panduan, brosur, dan kartu pos yang mereka terbitkan. Jadi ini persoalan bisnis, persoalan industri. Jadi perbincangan kita yang sudah lewat, perbincangan kita yang kemarin mengenai kartu pos masih ada kaitannya. Kartu pos menjadi semacam artefak bagaimana fotografi itu sangat berdampak bagi kehidupan sosial pada waktu itu. Masyarakat Hindia Belanda dari pemerintah Belanda berusaha mencitrakan Hindia Belanda yang memang layak untuk dikunjungi sehingga mampu mendatangkan turis dari Eropa. Sebaliknya, foto-foto mengenai masyarakat kita yang terpinggirkan, masyarakat yang kesannya primitif namun dianggap eksotis misalnya pada waktu itu, kemudian diolah sedemikian rupa dan dijadikan souvenir. Kebanyakan gambar kartu pos merupakan hasil reproduksi foto. Foto-foto itu merupakan hasil kerja fotografer yang sudah dikenal seperti firma Woodbury and Page di Batavia, foto-foto karyanya Cassian Cepas yang pada waktu itu banyak memotret perhelatan kebudayaan di dalam keraton di Yogyakarta maupun artefak-artefak seperti candi dan bangunan-bangunan pada waktu itu. Terkadang foto-foto yang digunakan untuk kartu pos merupakan gambar yang diambil dari abad ke-19. Biasanya gambar yang diambil adalah kehidupan sehari-hari masyarakat. Biasanya gambar yang diambil adalah kehidupan sehari-hari dalam suasana modern masyarakat Eropa, tempat nan jauh di sana, serta keberhasilan yang telah mereka capai di negeri koloni. Seperti gambar pabrik, pelabuhan, gedung kesenian yang disandingkan dengan keeksotisan alam Hindia Belanda. Seperti gambar-gambar gunung misalnya, sawah yang membentang misalnya. Berikut saya punya video yang menarik mengenai kehidupan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Menarik untuk kita simak dan bisa menjadi bahan kita diskusi nantinya. Thank you.